maknanya Rasulullah hanya bercanda. Karena semua orang tua akan menjadi mudah. Jadi ucapan Rasulullah bukan dusta. Tapi ada takwil, ada penafsiran dari kata-kata Rasulullah, kata-kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Mustahil pada diri Rasulullah itu tidak bersifat dengan sifat sidik. Lawannya adalah sidik. Itu sidik artinya berkata benar, tidak pernah bohong. Berarti Rasulullah itu selalu ucapan-ucapannya itu benar, tidak pernah bohong dan jujur. Ada satu riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal sebagai Sultan Aulia, rajanya semua wali-wali itu di bawah telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ini masyhur dalam pendapat para ahli ulama. Ada dua ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa wali-wali Allah Ta'ala itu di bawah telapak kaki daripada Syekh Asy-Syadzili. Waliullah yang terbesar yang ada di Mesir namanya Syekh Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Tapi ada yang mengatakan bukan Syekh Asy-Syadzili, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itulah Sultan Aulia. Terlepas daripada selisih, ada yang mengatakan Sultan Aulia, raja semua wali itu adalah Syekh Asy-Syadzili, yang satu mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi keduanya merupakan wali-waliullah. Allah punya wali-wali yang memang dikenal secara umum, keramat-keramatnya dikenal secara umum, yaitu sesuatu yang luar biasa yang tidak terjadi pada diri para ulama-ulama yang lain. Ini ada kelebihan ulama ini dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar akal sehat, di luar akal sehat, di luar nalar, di luar logika, nggak masuk akal, tapi terjadi. Itu keramat. Orang Aceh bilang keramat, bahasa Arabnya karomatun. Karomatun itu ada pada itu para wali-wali Allah. Kalau Nabi apa? Mukjizat. Nabi mukjizat. Kalau dukun-dukun apa? Dukun-dukun yang jahat, maksudnya yang kirim-kirim kuda-kuda, namanya sihir. Kalau orang soleh punya kemampuan untuk menolak sihir, menolak guna-guna, itu namanya ma'unah, bukan keramat. Keramat khusus kepada ulama. Jadi kalau ada orang biasa tapi dia punya kelebihan, kebal misalkan, atau bisa menolak guna-guna, bisa menangkis ilmu sihir, bisa mencabut buhul-buhul sihir yang ditanam di rumah atau di gede-gede karena persaingan bisnis. Itu yang bisa angkat-angkat itu. Kalau dia bukan ulama, berarti dia ada kelebihan. Dia orang soleh, namanya ma'unah. Ma'unah artinya pertolongan Allah kepada hamba Allah Ta'ala yang soleh. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat, kenapa ada orang yang kena sihir, dia pergi sama tengku itu tidak bisa obati. Kenapa tengku itu tidak bisa obati? Karena tengku itu bukan wali satu. Yang kedua, tengku itu tidak dapat ma'unah. Tengku itu memang diberikan oleh Allah, tidak dikasih Allah kekuatan untuk bisa mengobati. Tapi dia punya ilmu untuk meluruskan atau untuk menuntun umat supaya dekat kepada Allah. Kelebihannya di situ. Jadi jangan kemudian kenapa ada tengku tidak bisa usir sihir, kenapa tengku tidak bisa tolak guna-guna. Bahkan tengku itu minta tolong sama orang biasa. Kan ada seperti itu. Ada kan? Ada tengku dikirim guna-guna juga, minta tolong sama orang biasa. Ada seperti itu. Kenapa? Karena Allah berikan ma'unah itu kepada orang soleh yang tidak alim. Tapi kalau ulama diberikan kelebihan di luar akal sehat, namanya keramat. Itu lebih tinggi derajatnya daripada ma'unah. Nah, tingkat lebih tinggi lagi di atas karamah, itulah namanya mukjizat. Jadi tingkat mukjizat untuk Nabi dan Rasul, karamah untuk ulama yang disebut dengan wali. Karena tidak semuanya ulama itu wali. Tidak semua ulama itu wali. Tapi tiap wali pasti ulama. Nah, kemudian yang bukan orang alim, bukan ulama, tapi punya kelebihan, dia orang soleh, dia orang rajin ibadah, orang taat. Diberikan kelebihan seperti itu. Nah, itu namanya dapat ma'unah. Tapi kalau dia orang jahat, dia tidak pernah sholat, dia mainnya judi, tapi dia bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi dengan menyembah selain Allah, minta kepada selain Allah, itu namanya sihir. Dan itu ada di dalam Islam, itu memang dalam Islam itu memang ada. Dan ilmu sihir itu masih ada sampai sekarang. Ilmu sihir
itu masih ada sampai sekarang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bohong. Ada satu riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau termasuk sultan aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pada masa kecilnya dia ini orang susah, orang miskin, orang susah miskin. Jadi beliau karena orang tuanya miskin, beliau pergilah ke sawah. Kalau kita di sini, kalau di sana ya ladang apa namanya, gandum. Gandum itu mirip dengan padinya. Tanaman gandum itu mirip dengan padinya. Mirip kalau kita tengok di Arab tuh, tak sangka itu padi, bukan gandum. Jadi dia pergi ikutlah membajak sawah. Sedang dia mengikut membajak sawah di ladang gandumnya itu, tiba-tiba kerbaunya menoleh ke belakang. Kerbaunya menoleh ke belakang. Kemudian kerbau ini bicara kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata kerbau? Hai Abdul Qadir Al-Jailani, bukan di sini tempat kamu. Bukan di sini tempat kamu. Bisa kerbau ngomong? Bisa kok kerbau ngomong? Jadi akhirnya dia pulang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pulanglah ke rumahnya. Kemudian dia minta pendapat kepada orang tuanya. Dia naiklah di atap rumahnya. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan Masjidil Haram. Dia di Mekah tinggal, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia naiklah ke atap rumahnya, dilihatlah dari jauh orang sedang tawaf. Orang sedang tawaf di Masjidil Haram. Atau umrah, Pak Haji Allah, pokoknya dilihat orang sedang tawaf. Tiba-tiba hatinya tertuju ke Ka'bah. Kemudian hatinya tiba-tiba terasa ingin menuntut ilmu agama. Akhirnya besok paginya dia ceritakan keinginannya itu kepada ibunya. Ayahnya dah meninggal, dia yatim sejak kecil. Maka kalau kita lihat riwayat ini ada silsilahnya, tak ke Rasulullah, tak ke Sayyidina Abu Bakar. Jadi dari silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini apa sampai ke Rasulullah, apa kepada Abu Bakar As-Siddiq, antara dua. Jadi besok pagi dia sampaikan kepada ibunya, "Ma, yuk di koma, ujak tuntut, tuntut ilmu agama." Terkejut maknya. Abdul Qadir, kamu tahu Mama ini orang kaya? Tidak, Mama ini susah. Siapa yang biayain kamu pergi mengaji, menuntut ilmu agama? Tidak apa-apa, Mama. Nanti ada rezeki nanti. Pokoknya Mama kasih izin saja. Udah ada hidup, saya berangkat. Tak perlu ada uang. Nanti masalah uang pun nanti saya cari sendiri. Udah. Akhirnya Abdul Qadir dari disiapkanlah tas, bajunya, perlengkapan untuk dia menuntut ilmu. Gak pulang-pulang ceritanya ini. Memang dekat. Dia mau pergi ke Mekah. Habis itu dia mau pergi ke Baghdad, Irak. Dia jauhnya kan ke Irak. Tapi dari Mekah itu dia gak pulang. Tapi langsung ke Irak. Udah. Kalau dia minta izin keluar dari rumah, tuntut ilmu gak pulang-pulang, dia mau balik. Nah, itu bagaimana tuh orang dulu? Orang dulu kalau tuntut ilmu agama tuh pantang pulang kalau belum mandi. Kalau sama sekarang, aku gak orang tua. Kalau udah lepas tanah mulanya itu kan dia mau mana satu kan. Ini penyakit orang kita sama sekarang beda dengan dulu. Makanya jarang yang seperti beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kalau begitu mak, besok saya pergi lagi. Udahlah, kata maknya udah gak ada uang kan. Ternyata karena tidak tega juga nih orang tua. Akhirnya dicarilah uang tak kesana kemari, dipukul uang. Udah dipukul uang, kemudian dimasukkan ke dalam kain itu diikat. Kemudian kata ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Qadir, ini yang ada yang sanggup Mama kasih. Peganglah uang ini, kemudian diikatlah di dalam bajunya, diikat di dalam baju, bukan di luar. Dikasih masuk di dalam baju, di bagian dalam, kemudian dijahit dan dijahit. Udah, mau berangkat Syekh Abdul Qadir. Kata maknya, Abdul Qadir, satu pesan Mama. Ingat, pesan Mama satu, jujur, itu aja. Silakan berangkat. Dah, pergi terus dia belum ilmu. Cuma satu kata, jujur. Inilah sidik yang ada pada sifat Rasulullah. Jujur. Udah, berangkat ya. Udah selesai dia berangkat menuntut ilmu. Dalam perjalanan itu dia
Baghdad. Di tengah padang pasir itu dia berjumpa dengan rombongan perampok. Perampok. Kalau di laut perompak. Macam tahu kan? Kalau di darat perampok. Di tengah padang pasir, jumpa dia dengan sekelompok perampok padang pasir naik kuda. Kebetulan yang pertama dia jumpa itu anak-anak buahnya. Dia bergerombolan dia di tengah padang pasir. Yang pertama jumpa dengan Syekh Abdul Qadir itu anak buah. Jadi anak buah yang pertama ini turun, kemudian dia cegat, ditodong dengan pedang. Ditanya harta, ada harta? Nggak ada. Syekh Abdul Qadir, saya nggak bawa apa-apa, cuma ada air minum sedikit dengan kantong gandum, roti kering. Roti kering itu tahan berbulan-bulan, sama seperti roti yang dimakan oleh pasukan Taliban Afghanistan. Kalau perang itu dia nggak capek masa-masa dia, karena rotinya itu bisa makan sampai 1 bulan 2 bulan. Jadi orang Taliban itu kalau perang lawan Amerika, dia bilang orang Amerika itu mudah kita bunuh. Karena kenapa? Mereka berat bawa ransel, makanan banyak di belakang. Kita ada roti kering, nggak perlu masa-masa. Jadi lawan orang Amerika itu gampang kita bunuh orang Amerika. Itu kata salah seorang Taliban yang saya jumpa waktu haji di Mekah. Dan kemudian dicek dia cuma roti, cuma air. Pergi terus dia. Ditanya ada harta kamu? Dia bilang Syekh Abdul Qadir. Ya ada. Di mana uangnya? Dalam kantong. Dia bilang sama perompak. Mana ada orang mau dirampok jujur? Ya udah pergi terus dia. Cuma nanti anak buah yang kedua jumpa lagi dengan perompak anak buah yang kedua. Begitu juga. Ditanya mana hartamu? Ada hartanya. Dia bilang tidak ada hartanya. Di dalam sini dalam kantong ada uang. Ini orang ini. Tidak mungkin orang mau dirampok jujur mengaku ada hartanya. Orang kalau mau dirampok pasti dia bohong, pasti dia sembunyikan hartanya. Kemudian pergi dia sampai seterusnya ada beberapa anak buahnya. Tibalah akhirnya kepada bos perampok. Jumpa juga turun lagi dia. Dilihat ada orang di tengah padang pasir. Nah ini mungkin bisa dibaca, bisa dirampok. Turun bosnya nih. Itu turun tanya, kamu mau pergi ke mana? Mau pergi ke Baghdad. Apa? Untuk ilmu. Oh, kamu ada hartanya? Kalau ada harta kasih, kalau enggak kamu saya bunuh di sini di tengah padang pasir. Katanya ada. Datang. Di mana harta kamu? Dalam kantong ini. Nah, dalam kantong. Karena kantong di dalam, berpikir dia. Kata perompak ini. Cuma beda nih, bosnya dengan anak buah. Kalau anak buah tadi berpikir nggak mungkin nih orang mau dirampok jujur. Yang bosnya ini masih cerdas dia. Bos perampoknya masih cerdas. Kata bosnya ini, mungkin juga dia nak jujur mungkin. Mungkin dia betul-betul jujur. Akhirnya kemudian disuruh buka. Nampaklah di dalamnya itu ada uang dirham. Uang dirham. Beberapa kantong uang dirham. Terkejut di bosnya. Orang ini yang jujur. Akhirnya dia ketika diambil uang itu menangis. Ini bos perampok ini menangis. Dia bilang, saya selama ini belum pernah saya merampok orang yang saya rampok ini jujur. Tapi baru saya jumpa orang yang mau saya rompok, jujur dia dengan barang yang dia simpan. Kalau begitu saya tobat. Kenapa? Kamu sampai menangis jujur seperti ini? Karena itu Syekh Abdul Qadir jelaskan. Begini, saya dikasih nasihat sama mama saya. Apapun kejadiannya, dimanapun keadaannya, selama saya merantau menuntut ilmu, satu saja, jujur, jangan pernah bohong. Jujur, jangan pernah bohong. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini, perampok ini akhirnya menangis. Menangis seperti anak kecil di hadapan Syekh Abdul Qadir radhiyallahu. Saking dia bingung melihat orang yang jujur seperti ini, dia menangis kemudian dia bilang, saya sudah berapa banyak saya tidak jujur kepada Allah Ta'ala dan berkhianat saya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan engkau wahai anak muda, engkau diperintahkan cuma satu saja, jangan bohong. Engkau tidak pernah berbohong, bahkan kalau dirampok engkau tetap tidak berbohong. Demi Allah, saya belum pernah mendapat orang seperti itu, dan saya sendiri sudah luar biasa saya melakukan maksiat kepada Allah, tidak jujur kepada Allah Ta'ala. Maka mulai hari ini saya tobat dan saya tidak akan lagi merampok. Jadi bos perampok tobat, yaitu di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau anda tobat, anak buahmu kasih tobat juga. Maka kemudian dia berkata, demi Allah, mulai hari ini saya akan taat kepada Allah, saya akan menuntut ilmu agama, saya akan jadi guru,
Jadi ini ayat itu maksud yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur itu tidak rugi. Jujur itu tidak rugi. Dalam kondisi apapun tidak jujur. Cuma ada satu penyakit nih. Kalau jujur sama istri terlalu jujur bahaya. Ya, kalau jujur terlalu jujur kepada istri itu bahaya. Dan ketika istri udah berdandan cantik, nah kemudian kita bilang jelek masih. Nah, akhirnya terjadi perang di dalam rumah tangga. Jadi istri walaupun dia jelek, walaupun dalam pandangan kita kurang cantik, harus kita puji. Tetap harus kita puji. Nah, berbohong di sini boleh bohongnya. Bohong untuk kebaikan supaya rumah tangga dengan hancur. Contoh, bohong yang dibolehkan lagi. Bohong tapi boleh deh. Nah, bohong yang dibolehkan syariat. Contoh, Rabi'ah Adawiyah adalah seorang waliullah. Tapi sebelumnya dia penari perut di hadapan sultan dan pejabat-pejabat di Mesir. Dia penari perut dia. Kalau kita itu penyanyi dangdut lah, penyanyi dangdut di atas konser-konser begitu. Tapi yang sewa mereka raja-raja, itu pejabat-pejabat. Biasanya kalau pejabat-pejabat sudah sewa itu sambil minum-minum arak, menonton orang-orang perempuan menari. Satu hari Rabi'ah Adawiyah ini selesai menari, ada satu pejabat yang bernafsu mau dibongking, mau diajak berzina. Lari Rabi'ah Adawiyah. Karena dia cuma menari saja, tapi kalau berzina nggak mau dia. Lari dia. Oleh pejabat itu dikirimlah anak buah untuk kejar Rabi'ah Adawiyah sampai dapat, karena dia bernafsu kali, ingin kali dia berzina dia Rabi'ah Adawiyah. Karena cantik kali dia Rabi'ah Adawiyah. Larilah Rabi'ah Adawiyah. Lari. Hanya dia dapat satu gubuk. Di dalam perkampungan itu ada satu buah gubuk. Dia masuk ke dalam. Di dalam gubuk itu ada orang tua. Ternyata dia ulama besar, ulama sufi. Betul-betul ulama yang disegani di negeri tersebut. Dah masuklah beliau Syekh Rabi'ah Adawiyah sembunyi di dalam. Nah, kemudian sampailah beberapa orang prajurit mengikuti jejak-jejak Rabi'ah Adawiyah mengarah kepada rumah ulama tersebut. Maka diketuk pintu, keluarlah ulama. Ulama ini tiba-tiba sebelum ketuk pintu, di jaikunya ada perempuan di dalam rumah. Kebetulan rumahnya kecil, tidak mungkin sembunyi. Dia lihat ada perempuan di situ. Ditanya, Anda siapa? Kenapa Anda masuk saya? Tidak ada izin dari saya. Saya tadi sedang sholat, tidak ada bisa masuk. Tidak ada izin. Bilang, Tuan Syekh, saya minta maaf, saya minta izin. Tidak masuk, tidak ada minta izin. Kenapa Anda berani masuk? Dijawablah, diceritakanlah kronologisnya. Dijawab, saya mau di sini sama seorang pejabat karena saya tadi menari, tapi saya tidak mau untuk berzina. Dan dikejar saya. Dan dia tujuannya itu menangkap saya dan membawa kepada pejabat itu supaya saya disinahi sama pejabat itu. Astagfirullahaladzim, kata saya. Kalau begitu ya udah, kamu siap, sembunyi saja di dalam rumah saya. Betul tidak berapa lama datang prajurit kerajaan tersebut, suruhan daripada pejabat di kerajaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata prajurit tadi, maaf Tuan Syekh, kami mengikuti jejak-jejak langkah orang yang kami kejar, DPO lah. Ternyata dia mengarah ke rumah Tuan Syekh. Apa ada di dalam ciri-ciri seorang wanita seperti ini bentuk-bentuknya, ciri-cirinya Tuan Syekh? Jawab Syekh itu tidak ada. Dan bohong. Berarti Syekh ini berbohong. Tapi untuk apa? Untuk menyelamatkan yaitu seorang wanita daripada berbuat zina. Nah, akhirnya ketika prajurit ini pulang, kemudian Rabi'ah Adawiyah ini dia bersyukur, terima kasih banyak kepada Tuan Syekh ini. Akhirnya kemudian dia berburu, dia belajar ilmu agama hingga sesudah dia menjadi alim. Akhirnya dia terkenal menjadi seorang waliullah wanita di Mesir. Maka kalau kita ke Mesir, ada jalan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, ada jalan namanya Jalan Street Rabi'ah Al-Adawiyah atau Syari Rabi'ah Al-Adawiyah, Jalan Rabi'ah Al-Adawiyah. Bahkan di tengah kota itu ada masjid namanya Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah. Cuma saya belum sempat ziarah ke kuburnya. Dan kuburan dari waliullah perempuan ini, wanita ini, Syekh Rabi'ah Adawiyah. Maka begitulah kondisinya. Jadi saking dia tobat, betul-betul tobat dan berburu menimba ilmu sampai dia mengerti betul-betul agama,
angkat derajat Allah Ta'ala sampai dia menjadi seorang, yaitu waliullah. Dan ini contoh bahwa di dalam syariat dibolehkan berbohong, tetapi yang contoh yang berbohong yang dibolehkan, contoh seperti yang tadi adalah untuk menyelamatkan orang daripada yaitu penganiayaan. Jangan sampai dia dizolimi. Itu boleh untuk menyelamatkan orang seperti itu boleh untuk berdosa. Ini jadi jangan terlalu berarti kita dilarang berdosa. Jadi kalau ditanya ya jujur aja. Jadi ketika ditanya kalau begitu nanti Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir tadi kalau tadi kayak contoh tadi Al-Alawiyah tadi, kalau seandainya tuan Syekh tadi itu dia jujur, otomatis dia mengizinkan rakyat Alawiyah itu untuk disinai. Jadi membuat orang itu disolimi. Sedangkan kata Nabi, unsur akal kazolim wal mazlum, tolong saudaramu yang zolim dan yang dizolimi dan yang menzolimi, kamu bantu, kata Rasulullah. Siapapun, kata Rasulullah kepada para sahabat. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang mazlum, yang dianiaya, masuk akal kami tolong. Tapi menolong orang yang berbuat zolim, kan nggak boleh, ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah tersenyum. Rasul jelaskan makna tolonglah orang yang berbuat zolim, cegah dia jangan sampai dia melakukan perbuatan zolim. Jadi misalkan kalau ada saudara kita misalkan terpancing emosi karena dia disakiti oleh kawannya, contoh dia dianiaya oleh kawannya, contoh kemudian dia ambil parang keluar dari rumah hendak balas dendam dan ingin membunuh kawannya, padahal masalah sepele. Artinya dia mau berbuat zalim, maka harus kita bantu dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Bagaimana caranya? Cegah dia sebelum dia membunuh, cegah dia, datangi dia, ajar dia baik-baik. Janganlah kau bunuh, itu kan masalah sepele. Nanti kalau kau membunuh, nanti saudaranya akan balas dendam, nanti anak-anakmu nanti akan dibantai lagi, atau minimal kau akan masuk penjara. Siapa yang menafkahi anak istrimu? Mungkin dengan begitu dijelaskan, mungkin orang yang hendak membalas dendam akan kemudian bisa mengendalikan emosinya. Nah, ini sifat yang pertama yang wajib pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sidqu fi jami'i aqwalihim, yaitu Rasulullah dan para rasul-rasul yang sebelumnya selalu jujur, tidak pernah dusta dalam semua perkataannya. Yang kedua, ini sidik. Yang kedua, tapi masuk di dalam sifat yang ke-43 dari keseluruhan 50 sifat. Ini sifat yang ke-43 yang wajib diyakini. Tapi kalau pada sifat Rasulullah ini yang kedua, amanah. Amanah artinya apa? Terpelihara daripada jatuh di dalam perbuatan yang diharamkan ataupun perbuatan yang makruh. Haram berarti dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Makruh dikerjakan dibenci Allah, ditinggalkan disayang Allah. Tapi meski dikerjakan dibenci Allah, tidak berdosa. Maka Rasulullah tidak melakukan, jangankan yang haram, yang makruh pun Rasulullah tidak kerjakan. Jadi Rasulullah tidak pernah makan bawang, bawang putih tidak, bawang merah juga tidak. Nah, mungkin kalau sekarang jengkol, pada jengkol dilarang, Rasul tidak makan jengkol juga, petik. Enggak juga Rasulullah makan kalau ada, karena setiap yang membuat aroma mulut itu berbau itu sebaiknya dihindari oleh Rasulullah. Nah, itu makruh ya, meski tidak berdosa tapi meninggalkannya lebih baik, artinya lebih dicintai oleh Allah. Termasuk merokok. Termasuk merokok. Ittifaq ulama. Kalau fuqaha sepakat mengatakan bahwa merokok itu hukumnya makruh. Meski ada khilaf, sebagian yang mengatakan zaman sekarang ini merokok itu haram. Tapi minimal hukumnya adalah makruh. Artinya kalau kita merokok enggak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau ditinggalkan lebih dicintai oleh Allah. Meski tidak disukai bukan berarti akan diazab oleh Allah Ta'ala. Maaf Pak, jadi orang yang merokok mau deh. Yang kita tadi boleh. Dia juga mengawal betul-betul kurangnya cip. Mana yang merokok anak cas boleh. Anak di surat. Anak di surat dia tunggu-tunggu. Kata Pak, terpaksa merokok. Buat dia tanya kok
makruh yang dibenci oleh Allah Taala. Ar-rabi'ah wal arba'un, sifat yang ke-44. Kalau pada diri Rasul ini sifat yang ketiga, tablighu ma umiru bi tablighihi lil qalbi. Wajib menyampaikan